Kita bahas tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang berkaitan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan diharamkan atas kalian mengubur putri-putri kalian hidup-hidup. Wa man'an wahad, hanya bisa menuntut tapi tidak memberikan hak orang lain. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah benci perkataan kalian katanya dan katanya. Wa kasratus su'al, dan terlalu banyak bertanya atau terlalu banyak minta. Wa idha'atal mal, dan Allah juga benci membuang-buang harta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu, durhaka kepada ibu. Ini dosa yang paling besar. Durhaka kepada ayah juga dosa besar. Tetapi lebih parah kalau durhaka kepada ibu. Seorang lebih takut kepada bapaknya daripada kepada ibunya. Makanya jarang anak-anak bentak bapaknya, karena kalau dia bentak bapaknya dipukul sama bapaknya. Tapi kalau bentak-bentak ibu berani, karena ibu biasanya enggak macam-macam, paling dipeluk, disayang ya. Karena ibu wanita lemah ya. Makanya potensi untuk durhaka lebih besar kepada ibu. Oleh karenanya durhaka kepada ibu dosanya sangat besar. Oleh karena dalam hadis tadi sudah kita sebutkan, waktu ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Kata dia, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah ulangi, ummuka, kemudian ibumu. Kata Rasulullah, siapa lagi? Kata orang ini, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab 3 kali, ummuka, ibumu. Yang keempat baru, summa abu, kemudian bapakmu. Jadi ibu disebut berapa kali? 3 kali. Ya, ini bukan berarti punya istri 3 ya. Ibumu yang ini, enggak. Jangan salah paham ya. Ibunya 1, diulang-ulang 3 kali. Bukan 3 ibu ya. Jangan salah berdalil ya. Kenapa para ulama dikatakan 3 kali? Sebagian ulama berusaha mengambil hikmah kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah di 3 kondisi. Tatkala sedang hamil, tatkala sedang mengandung, ya. Kemudian tatkala sedang melahirkan, tatkala menyusui. Ini 3 perkara tidak dialami oleh ayah. Maka diulang sampai 3 kali. Ya ikhwan, dalam kandungan itu kita waktu kecil sangat merepotkan ibu kita. Cuma kita tidak sadar. Kita baru sadar setelah kita punya istri dan kita tahu ternyata anak kita dalam perut sering merepotkan istri kita. Repot. Istri kita ngidam, tidak bisa makan sembarangan. Terkadang dokter suruh dia makan sesuatu yang dia tidak sukai. Dan ngidam itu tidak dibuat-buat, memang begitu. Jangan ada yang bilang, kamu jangan macam-macam, ngidam itu bid'ah. Bukan bid'ah. Memang seperti itu. Karena ada yang bilang, ngidam itu bid'ah. Mana ngidam bid'ah? Semua pelaku bid'ah di alam semesta ini kalau itu. Enggak, memang begitu ya. Bagaimana perubahan hormon dan macam-macamnya secara kedokteran juga memungkinkan. Sehingga dia tidak suka, makanan tertentu tidak suka, bau tertentu tidak suka. Ya. Bahkan saya sering dengar bahwasanya bahkan seorang wanita tidak suka dengan bau keringat suaminya waktu sedang ngidam. Ini paling penderitaan yang luar biasa. Ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak. Jadi tidak suka, tidak mau dekat-dekat suaminya. Ya, suaminya kepingin, dia nggak mau. Kenapa? Dia nggak bisa cium bau keringat apa? Suaminya. Ada yang macam-macam ingin bau tertentu, ingin makan tertentu, setengah mati. Ya. Sampai ada cerita yang paling aneh saya dengar, ada seorang istri ingin lihat suaminya naik di atas lemari. Kok orang benar atau tidak? Saya rasa tidak benar ya. Tapi sering malam-malam tahu-tahu istri ingin makan tertentu, ingin makan gado-gado jam 12 malam, cari di mana? Ya, ingin beli bakso jam sekian, cari di mana ya? Tiba-tiba dia pengen mau diapain? Dulu kita seperti itu, merepotkan ibu kita dan merepotkan apa? Bapak kita. Cuma kita udah lupa. Coba antum kalau ambil besi taruh 3 kilo di perut kan nggak enak jalan-jalan. Dulu ente dalam perut ibu ente begitu, ibu menderita. Makanya Allah mengatakan hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan yang terus bertambah-tambah. Ya, terus. Ya. Repot ya. Belum lagi tatkala melahirkan. Melahirkan bertarung dengan apa? Dengan kematian. Kita banyak
ibu yang meninggal gara-gara melahirkan apa? Anaknya. Belum lagi menyusui antumnya. Sudah azan ya? Hah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang harus ingat akan keutamaan ibunya ya. Kita kalau ingin tahu susahnya ibu ya coba, ada saya pernah dengar di radio Quran, ada seorang laki-laki ingin tahu bagaimana susahnya jadi ibu. Maka dia bilang sama istrinya, hari ini saya ngurus anak kita, kamu tidak usah ngurus. Dia bawa anaknya, dia gendong anaknya supaya diam, kemudian kasih dot setengah mati, kalau cebok dia yang ganti, setengah mati. Ternyata ibu saya dulu seperti ini. Berat ngurus apa? Ngurus anak. Kalau anak kita sakit, siapa yang nangis-nangis? Yang paling banyak nangis istri kita ya. Tidak bisa tidur, gelisah ya. Kenapa? Karena mikirin anaknya yang sakit ya. Maka ini semua jangan kita lupakan, ikhwan.